Halo semuanya, hari ini Miss Ruth akan berikan penjelasan kepada kamu tentang latihan soal yang sudah kamu kerjakan beberapa minggu yang lalu tentang jurnal penyesuaian bagian prepaid income atau pendapatan diterima di muka. Di mana pendapatan diterima di muka itu adalah sesuatu yang belum kamu kerjakan tetapi kamu sudah menerima pembayarannya. Oke, kita tidak bisa akui itu sebagai pendapatan. Kenapa? Walaupun kita sudah terima uangnya, tapi kita belum mengerjakan. Di akuntansi adalah ketika kamu sudah mengerjakannya, baru kamu bisa akui itu sebagai pendapatan. Oke, sekarang Miss Ruth akan berbagi screen kepada kamu, dan kita akan membahas soal tersebut satu persatu ya. Ada 3 nomor, kalau kamu masih ingat, Miss akan bagikan layarnya, Miss ya. Oke, ada slide sebagai berikut. Ya, ada 3 nomor ya anak-anakku, ada 3 nomor. Kalau kalian masih ingat soalnya, ya ada 3 nomor. Oke, Miss mulai dari nomor yang pertama, di mana itu dari buku cetak ya, buku cetak kalian, Miss jabarkan di sini. Oke, seperti biasa kita harus tahu diketahui. Oke, diketahui bahwa sewa diterima di muka, artinya perusahaan ini pendapatannya berupa sewa. Misalnya bisa mungkin dia sewakan ruko, atau sewakan tempat usaha, atau rental, itu juga sewa ya namanya. Artinya dia meminjamkan sesuatu kepada pelanggan. Nah, sewa diterima di muka 31 Desember 2017 adalah 3 juta. Nah, lalu dikasih tahu nih bahwa sewa tersebut itu dibayar pada 2 Januari 2015. Artinya gitu ya, artinya oke, ini 5 juta untuk 5 tahun. Artinya sewa ini adalah 1 juta per tahun. Oke, 1 juta per tahun. Nah, di sini dibilang bahwa itu sudah dibayar dari Januari 2015 dan sekarang posisi kita adalah 31 Desember 2017. Artinya dari Januari 2015 sampai Desember 2017 sudah berlalu berapa tahun? 2015, 2016, 2017. Sudah berlalu 3 tahun. Oke, artinya sewa yang dibayar orang itu 2015 5 juta ini sudah berlalu sebanyak 3 tahun. Artinya ini sudah terjadi 3 tahun. Berarti sewanya sudah mereka nikmati atau kita sudah memberikan jasa kita sebanyak 3 tahun. Berarti kalau 3 tahun ini dikonversikan dengan harga segini, 1 juta per tahun, artinya 3 juta sudah jadi income kita. Sudah menjadi income kita atau sudah menjadi pendapatan dari sewa. Oke. Lalu berarti dibayar 5 juta untuk 5 tahun, 3 jutanya itu sudah bisa jadi pendapatan karena sudah selewat 3 tahun. Artinya dibayar di muka hanya sisa 2 tahun. Ya dong, kan sudah dari Januari 2015 ke Desember 2013. Sudah terjadi 3 tahun. Berarti sisanya hanya 2 tahun atau hanya sisa 2 juta. Artinya yang 2 tahun atau 2 juta ini belum terpakai atau belum dia nikmati atau kita belum berikan. Yang belum tuh namanya apa? Yang belum adalah sewa diterima di muka. Ini singkat DTM ya. Artinya kita lihat bahwa data kita bilang sewa diterima di muka 31 Desember itu 3 juta. Padahal faktanya harusnya sewa diterima di muka itu cuma 2 juta doang. Nih ya. Sewa diterima di muka itu sebenarnya sisa 2 juta karena yang belum dipakai sisa 2 tahun. Tapi di catatan kita 3 juta, artinya kita harus ubah. Sewa diterima di muka 3 juta ini nih, kita harus ubah dia jadi 2 juta. Bagaimana cara ubahnya? Cara ubahnya berarti kita kurangi. Nah, sewa diterima di muka itu kan, berarti kalau kita mau ubah, dia harus ada di debat. Kita tulis ya, Desember 2017, tanggal 31 Desember, sewa
diterima di mukanya kita kurangi 1 juta. Karena dia asalnya kredit, kalau kita mau kurangin dia ada di debit. Lalu Miss lawannya apa? Namanya jurnal harus pasang. Yang di kreditnya adalah pendapatan sewa 1 juta. Karena pendapatan kita bertambah ya. Karena sudah terlewat 1 tahun, artinya pendapatan kita sekarang sudah bertambah 1 juta. Jadi seperti ini ya nak untuk yang soal nomor 1. Jadi intinya adalah karena sudah berlalu 3 tahun, yang tersisa hanya 2 tahun. Tapi di data kita yang tersisa 3 juta 3 tahun. Kita harus ubah. Kita harus ubah 3 juta ini menjadi 2 juta. Karena pada faktanya sisanya hanya 2 tahun. Bukan 3 tahun. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor yang kedua ya. Nomor yang kedua ini mirip sama yang tadi ya. Sewa diterima di muka 31 Desember 2005 adalah 3 juta. Oke. Sewa diterima di muka 3 juta. Ini tanggal Desember 2005 ya. Nah, ternyata sewa itu dibayarnya 2 Januari 2003 sebesar 5 juta untuk 5 tahun. Berarti sama kayak tadi ya. 1 tahun sama dengan 1 juta. Oke. Nah, sekarang dibayar Januari 2003. Sekarang sudah Desember 2005 posisinya. Berarti udah berapa kepake? 2013, 2014, 2003, 2004, 2005. Ya, 2003, 2004, 2005. Sudah 3 tahun. Oke, sudah 3 tahun terpakai. Oke, sudah 3 tahun terpakai. 2003, 2004, 2005. Berarti yang belum dipakai 2 tahun. Berarti yang belum dipakai ini namanya apa? Sewa DTM atau diterima di muka. Nah, artinya lihat data kita nggak sinkron ya. Data kita nggak sinkron. Dia bilang di sini 3 juta. Padahal faktanya harusnya 2 tahun atau 2 juta. Sama kayak tadi, kita mau ubah 3 juta ini menjadi 2 juta. Oke, karena sewa diterima di muka itu di kredit, kalau kita mau jadikan dia 2 juta kan kita harus kurangi 1 juta. Berarti taruh di lawannya. Sama kayak tadi ya. Desember 2005, tanggal 31. Sama seperti tadi, sewa diterima di mukanya di debit 1 juta, di kreditnya adalah apa tadi? Di kreditnya pendapatan sewa. Karena yang 1 jutanya ini udah nggak diterima di muka lagi, sudah dikerja, sudah berlalu. Makanya sudah jadi pendapatan, gitu ya. Sama mirip-mirip sama yang ini. Soalnya ya, mirip-mirip. Oke. Lanjut. Nah, ini soal yang beberapa minggu sebelumnya. Oke, coba ya. Kita lihat ya, kita membayar sewa itu 6 juta. Yang A dulu ya. Kita bayar sewa 6 juta. Terus sekarang posisi kita di 31 Desember 2016. Oke. Ya. Jadi di neraca saldo kita itu ada 6 juta. Ternyata yang udah terpakai itu 5.400.000. Jatuh tempo itu artinya sudah terpakai ya. Sudah terpakai 5.400.000. Artinya 5.400.000 ini bukan dibayar di muka lagi. Ini sudah menjadi beban sewa 5.400.000. Berarti di kredit dan yang dibayar di mukanya berarti sisa 600.
Berarti kita harus ubah 6 juta ini menjadi 600.000. Ya, 6 juta menjadi 600.000. Berarti ini ya, Desember 2016 31 bebannya bertambah ya. Beban sewa bebannya bertambah 5.400.000 dan sewa DDM-nya berkurang 5.400.000. Oke. Lalu yang kedua, perlengkapan yang terpakai 300.000. Berarti terpakai ini sudah jadi apa? Sudah jadi beban per kap 300.000. Sedangkan di catatan kita per kapnya 800. Udah kepake 300. Berarti per kap ini harus kita ubah menjadi 500.000. Berarti per kapnya harus kita kurangi. Berarti sama kayak tadi ya. Beban per kap 300. Di kreditnya adalah per kapnya 300. Ya, 800 di debit dikurangi 300 di kredit, dia sekarang sisa 500. Pas. Gitu ya. Oke, everyone. Miss harap kamu udah mengerti ya penjelasannya Miss tadi. Semoga kamu bisa ulang-ulang terus kalau kamu memang belum paham. Selamat mencoba, mengecek kembali hasil pekerjaanmu. Miss yakin kamu bisa kalau kamu mau terus berusaha. Thank you semuanya. God bless you.